aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja do me. Gue pernah satu hari gitu, gue lagi kuliah, lagi zaman kuliah gitu, gue di rumah yang gue, terus gue udah baca Yasin, paginya udah baca Yasin, terus bosen. Gue baca artinya, gue baca arti surat Yasin dan surat Al-Waqiah. Itu mengguncang sih, Oh ya? mengguncang. Jadi menurut lo lebih baik baca Arab atau baca artinya? Pahami sih. Hmm. Bahasa Arab itu kan melatih vocabulary juga, maksudnya melatih tenang lah gitu bahasa Arab. Maksud gue kayak vocabulary yang ada di Quran kan beda sama bahasa yang sehari-hari orang Arab gunakan. Bahasa Quran tuh beda, maksudnya walaupun lo nggak bisa atau gimana gitu, lafadznya juga beda gitu maybe. Cuma lebih meditatif nggak sih kalau bahasa ayat gitu? Oh iya Iya kan? beda ya nggak sih auranya tuh, geter aja gitu hati lo. Jadi mungkin pelengkapnya, jadi kalau misalnya baca arti sama baca Al-Quran kayak langsung zek gitu ya. Lagi zikir, Zikir. lu zikir baca Quran, zikir sholat tuh pecah tuh. Menarik sih, dari tadi lo bicara mengenai zikir. Apa kalau zikir tuh, kalau pengertian Om sih meditasi ya, lebih ke meditasi kan, karena dia repetitif kan. Betul. Menurut lo meditasi kalau yang disarankan buat lo gimana sih? Waktunya kah, apa bacaannya gimana gitu? Kapan aja gue, kapan aja baca-bacaannya. Kalau di Muslim kan 99 nama Tuhan yang baik-baik ya. Jangan lupa nyebut Tuhannya juga sih. Kalau di agama lain mungkin meditate-nya dengan cara-cara seperti sembahyang, frekuensi gamelan, Yes. frekuensi suara choir. Trendnya ada di situ. Caranya beda-beda, tujuannya sama. Cuma lo lumayan sering meditate ya, Insya Allah. Karena itu kan satu hal yang paling tipis di dunia ini tuh kan itu. Dunia sama spiritual, yang nyata dan gak yang terlihat. Jeblos di satu, kalau salah pengertiannya lost in translation. Itu yang tadi lo bilang ya, salah jalan lah istilahnya. Ini kadang-kadang memang caranya iblis emang kadang-kadang ya suka nyaru sama yang bener gitu. Dia digerak di gray area gitu kan. Lo nggak tahu tuh bener apa enggak, gue ini apa enggak, terasa enak emang kayak bukan gitu. Iya. Ketika lo melakukan suatu kebiasaan buruk tapi lo udah jadikan itu sebuah kebiasaan, itu udah bukan lo. Yes. Akan ada waktunya dimana kayak lo berdiam diri dan lo nyadar kalau gila ya gue udah kayak gini. Baru sadar tuh, baru kitanya tuh muncul ya. Iya, makanya ada kata taubat kan. Taubat juga ada banyak nih. Kalau katanya band zaman dulu, tomat. Apa tuh? Tobat maksiat. Iya. Aduh. Ada yang kayak gitu, dan kebanyakan anak muda sih kayak gitu sih gue rasa ya. Karena gue juga pernah ngerasain yang kayak gue taubat banget, tapi selang berapa minggu gue minum alkohol lagi misalnya. Ya proses pembelajaran sih. Kalau misalnya spiritual tuh, lo pernah denger ini nggak sih konsep mengenai reinkarnasi? Pernah. Kalau menurut lo gimana tuh? Reinkarnasi. Reinkarnasi it does exist for some people who believes in it. For some of them who don't, it's just something that parents told to their kids before the bed aja. It's folklore for them, but for me, it's
it's a real thing. It makes us human. It makes us understand the purpose of living, purpose of what 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 we should do setelah lo diciptain lagi sama Tuhan. Kesalahan apa yang lo udah perbuat zaman dulu yang ngebuat lo nggak bisa settle di sana gitu. Menurut lo mungkin gak sih seorang nih, kalau lo emang lo percaya ya, it makes, berarti gue juga percaya juga. Jadi kita berarti sama nih. Cuman gue pengen tahu, menurut lo reinkarnasi mungkin gak sih ke kehidupan selanjutnya menjadi form yang lain gitu? Mungkin banget. Jadi atom, kecoa misalnya. Jadi isi pensil, kan atom juga. Mungkin gak gitu? Could be. Kalau gue ya, ini Annalisa Gembel. Gak apa-apa, kita mah bebas kan ini gitu. Nah, jadi Annabelle gue tuh kalau lo terlalu hina tuh lo tidak akan dihidupkan lagi. Oh iya. Lo akan dihidupkan menjadi binatang yang selama hidupnya lo selalu menirukan dia gitu. Hah? Iya. Gue selalu melihat nyokap gue dilahirkan lagi menjadi bayi yang cantik, tapi tidak dewasa, jadi bayi doang. Ada di dimensi lain, maksudnya di kehidupan lain. Karena dia sebelum meninggal ngomong itu, aku akan dilahirkan menjadi wanita, aku akan dilahirkan menjadi bayi yang cantik sekali. Oh iya? Gila kan. Gue sih geter ya kalau lagi di ruangan itu, geter sih. Gokil tuh dia tuh. Maksudnya dari doi kali ya, spiritual kepekaan gue nih. Alhamdulillah sih nggak pernah diliatin hal-hal yang kayak gitu ya. Dan gue nggak mau. Karena bukan di situ juga. Karena Expertise lo bukan di situ. Iya, gue nggak bisa ngusir setan kan. Tahu iya, bentuknya kayak iya banyak di film. Ya. Kalau gue sendiri sih punya teori Tok. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk itu cuma energi doang Tok. Energi abstrak. Cuman dia akan mereflek ketakutan lo gitu. Bentuknya itu akan reflek ketakutan lo. Jadi misalnya gini, analogi gini aja deh logikanya. Kita nggak pernah menemukan setan bentuk Dracula di Jakarta. Iya. Imajinasi aja. Atau mumi gitu di Wonosobo gitu. Mumi mungkin diketawain kalau di Wonosobo. Memang kalau di tempatnya mungkin akan takut dia. Iya, gue bisa menarik kesimpulan di situ kalau apapun yang dibayangkan dia akan menjadi seperti itu karena itu just a reflection of what you're thinking. Jadi itu ini gue baru tahu sih. Gue semenjak gue ngejalanin channel ini ada beberapa hal yang ternyata gue dapat ilmu baru lah. Salah satunya itu, jadi bentuk apapun yang lo lihat gitu, misalnya bentuk tadi sini ada monyet gitu dua gitu. Sebenarnya dia bentuknya bukan itu, cuman dia penampakannya self defensive gitu, gitu. Jadi karena dia pasti akan terganggu teritorinya apa kepentingannya gitu, sehingga dia mengeluarkan self defense-nya, penampakan pertamanya begitu. Jadi makanya sekarang gue nggak pernah mau untuk menyebut nama sih. Jadi misalnya nama makhluknya apa gitu, karena buat gue itu kayak membenarkan apa yang dia tampakin, padahal sebenarnya nggak gitu. I believe that. Ya kenapa? Gue nggak tahu sih. Kenapa setan-setan Indonesia itu paling creepy? Ya nggak sih lu? Kayak, ya setan lain juga, setan yang namanya setan sih creepy ya. Takut juga. Coward. Cuman kalau misalnya Dracula datang lu nggak creepy lah Tok? Takut gue. Tetap takut Tok? Takut lah. Gitu ya? Wujud men. Iya sih ya, wujud ya. Gila. Harus Karena, ada enggak, karena lu punya banyak referensi Tok. Nah, enggak juga.
Jangan sampai, maksudnya gue mencoba untuk I appreciate their beings gitu. Gue appreciate tempat yang dia tempati dari dulu ya. Kalau misalnya gue ganggu ya sorry gitu. Ini saling menghargai antar makhluk aja ya. Iya, tapi kan yang tinggal di dunia nyata kan gue juga berhak untuk gak ngeliat lo. Gue juga berhak nggak tahu. Gue juga berhak nggak tahu urusan lo. Cuman kalau misalnya lo pernah gak sih punya pengalaman gitu, pernah ngeliat gitu, pernah gak sih? Samar gitu. Samar. Karena pengertian lo juga udah begitu sih, jadi nganggap lo nggak ganggu, udah santai deh. Jadi mereka juga nggak akan ngeluarin suatunya itu. Insya Allah ya, samar gue antara tidur dan mimpi. Mimpi dan nyata. Kecapean banget pulang tur, tidur tiba-tiba didatengin random, tapi nggak pernah ngeliat secara jelas, cuman batin gue aja ngeliat. Batin itu imajinasi nggak ya? Batin itu imajinasi bukan? Bukan Pak. Ini menarik nih, karena sekarang lo boleh nanya gue tuh. Oke. Kalau Gue mau nanya itu sih. Batin. Kenapa lo berpikir itu imajinasi tuh? Karena untuk bisa merasakan sesuatu, pasti gue akan membayangkan sesuatu. Saat udah di-trigger dari peristiwa imajinatif, akan lari ke sini. Penora kualat Notoro so penora ciloko Noto pola penora salah Aja, do me Aja, do me Aja, do me Aja